Selamat malam, dulu kabar pas bersama saya Lazatul Karomah. Berikut 5 berita pilihan dalam program Kabar Sepekan. Lanjutan 6 besar Liga Nusantara di Stadion R. Sudarsono Pogar Bangil Kabupaten Pasuruan yang mempertemukan antara Persekapas Pasuruan dengan PSGJ Ciamis membuahkan kemenangan untuk Persekapas atas lawannya PSGJ dengan skor 2-1 pada Minggu 9 Februari 2025 sore. Laga lanjutan 6 besar Liga Nusantara di Stadion R. Sudarsono Pogar Bangil Kabupaten Pasuruan yang mempertemukan antara Persekapas Pasuruan dengan PSGJ Ciamis membuahkan kemenangan untuk Persekapas atas lawannya PSGJ dengan skor 2-1. Pantauan kabarpas.com di lokasi pada babak pertama, kedua tim saling melakukan serangan meski kondisi lapangan agak licin akibat hujan lebat mengguyur Stadion Pogar. Pada babak pertama, kesebelasan PSGJ Ciamis berhasil mencetak gol terlebih dahulu dari pemain PSGJ yaitu Ronan Aryowe nomor punggung 12. Namun beberapa menit kemudian Persekapas berhasil mencetak gol dari stiker nomor punggung 9 Riko Hardiansah dan berhasil menyamakan skor kedudukan 1-1 sampai peluit babak pertama dibunyikan skor kedudukan imbang 1-1. Selanjutnya di babak kedua, tim kebanggaan arek-arek Pasuruan, Persekapas bermain dengan cukup apik di hadapan ribuan suporternya. Semua pemain terlihat tampil memukau dan kompak untuk meningkatkan pertahanan. Alhasil Persekapas kembali mencetak 1 gol lagi yang dibuahkan hasil dari pemain atas nama Muhammad Reza Abdi N. Sampai peluit panjang berbunyi pada babak kedua, skor tetap 2-1 atas kemenangan Persekapas Pasuruan. Usai pertandingan, selaku manajer Persekapas Pasuruan, Gaung Andaka saat ditemui mengungkapkan rasa syukurnya dan berharap dukungan dari supporter dan stakeholder lainnya tetap mendukung pada sisa 2 pertandingan berikutnya. Terima kasih kepada Dispora Kabupaten Pasuruan yang sudah memberikan fasilitas dalam pertandingan dengan baik, pungkasnya. Beralih ke berita selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2025, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI menggelar tasyakuran sederhana di kantor Balai Wartawan Kota Pasuruan pada Selasa 11 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan stakeholder, di antaranya Wali Kota Pasuruan, PJ Bupati Pasuruan, serta tamu undangan lainnya. Beginilah suasana peringatan Hari Pers Nasional 2025 yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pasuruan Raya. Dalam pantauan di lokasi, acara ini dihadiri oleh sejumlah undangan para pejabat seperti Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, PJ Bupati Pasuruan Nurholis, Forkopimda, Kapolres Kota Pasuruan, AKBP Davis Busin Seswara, dan sejumlah undangan dari beberapa perusahaan di Pasuruan ikut hadir di acara tasyakuran Hari Pers Nasional atau HPN 2025. Seperti tahun kemarin, tasyakuran HPN yang digelar PWI Pasuruan mengawali dengan mendoakan para wartawan PWI Pasuruan yang telah meninggal dunia dan dilanjut dengan sambutan-sambutan. Ketua PWI Pasuruan Zainul Haq memberikan sambutan. Terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah hadir. Terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah hadir yang berkolaborasi serta bersinergi dengan insan jurnalis Pasuruan dengan memberikan informasi dalam pemerintahan dan kemasyarakatan. Terima kasih kepada pemerintah Kota Pasuruan dan Forkopimda dan perusahaan yang ikut support acara tasyakuran Hari Pers Nasional ini, paparnya sebagaimana dikutip dari kabarpas.com. Usai beberapa pejabat memberikan sambutan, dilanjut potong tumpeng, dilanjutkan ramah tamah bersama seluruh jurnalis PWI Pasuruan. Sementara itu, Presidium Cabang Majelis Alumni IPNU Kota Pasuruan memberikan pelatihan budidaya ikan hias untuk para pelajar yang tergabung dalam pengurus anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau PAC IPNU IPPNU Pangurjo. Kegiatan yang diinisiasi oleh Karang Taruna Bina Hang Tuah, Kelurahan Tambaan ini berlangsung di Gazebo Literasi Kampung Bahari Nusantara atau Taman Mangrove Tambaan Kota Pasuruan.
Puluhan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPNU IPPNU Kota Pasuruan berkumpul di Taman Mangrove Tambaan Kota Pasuruan. Kehadiran mereka tersebut untuk mengikuti pelatihan budidaya ikan hias yang diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna Bina Hang Tuah, Kelurahan Tambaan, dan diinisiasi oleh Majelis Alumni IPNU Kota Pasuruan. Menurut Ketua Majelis Alumni IPNU Kota Pasuruan, Sohibul Hujjah, melalui kegiatan pelatihan budidaya ikan hias jenis gupi ini, pihaknya ingin IPNU IPPNU Kota Pasuruan bisa belajar cara budidaya ikan gupi dengan benar, sehingga nantinya bisa meraup rupiah buat tambahan penghasilan mereka, kata Sohib sebagaimana dikutip dari kabarpas.com. Selain itu, pria yang akrab disapa Gus Sohib itu berharap agar adik-adik yang masih aktif di IPNU IPPNU bisa mandiri mengelola dan memanajemen organisasi dengan baik dan sesuai ADART Banom NU termuda tersebut. Sementara itu, Ketua PAC IPNU Panggung-Rejo Kota Pasuruan, Ahmad Farid Abduh, mengapresiasi atas terselenggaranya kolaborasi dan sinergita kegiatan antara organisasinya dengan pembinaan yang dilakukan Majelis Alumni IPNU. Atas nama PAC IPNU IPPNU Panggung-Rejo, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas arahan dan masukan para senior. Kami merasa terbantu mendapat banyak ilmu dan wawasan. Kedepannya ini akan kami tingkatkan dan akan kami buatkan kontes, ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa budidaya ikan bakal menjadi branding PAC IPNU IPPNU Panggung-Rejo dan menjadi percontohan kegiatan bagi PAC lainnya, khususnya yang ada di wilayah Kota Pasuruan. Di sisi lain, Gus Abdul Wahab selaku pemateri utama dalam kegiatan ini menjelaskan program budidaya dengan gamblang dan panjang lebar, dimulai tahap persiapan, kebutuhan pokok dalam budidaya, serta output dan income-nya. Tak hanya itu, mantan Ketua CBP IPNU Kota Pasuruan ini juga menjawab pertanyaan para peserta satu persatu berdasarkan pengalamannya sejak kecil budidaya ikan gupi. Nanti setelah 3 bulan ikan sudah dapat dipanen karena kita bisa memakai jaringan IPNU IPPNU. Sebab bila seorang anggota punya 10 ekor ikan yang siap jual dapat diakomodir dan dikumpulkan bersama ikan hasil budidaya anggota lainnya. Jika sudah terkumpul banyak bisa untuk dijual borongan atau kalau mau keuntungan lebih bisa dijual bijian. Dan itu bisa memberi masukan bagi anggota atau menjadi kas organisasi, pungkas Gus Wahab yang juga Ketua Ranting NU Kelurahan Tambaan. Beralih ke berita selanjutnya, pertandingan lanjutan Liga Nusantara Persekapas Pasuruan dengan Tornado FC di Stadion Bogor, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Persekapas Pasuruan harus menerima kekalahan atas lawan tamunya yaitu Tornado FC dengan skor tipis 2-1 pada Kamis 13 Februari 2025. Bahkan pertandingan ini berujung ricuh lantaran supporter Persekapas kecewa atas kekalahan tim kebanggaannya. Kericuan terjadi saat wasit membunyikan peluit panjang babak kedua, berakhir pada supporter Persekapas meluapkan kekecewaannya, mencoba masuk ke dalam lapangan karena wasit dan penjaga gawang Tornado FC dianggap mengulur waktu pada saat pertandingan sepak bola berlangsung. Aparat kepolisian Polres Pasuruan langsung menerjukan 570 personil gabungan untuk memastikan keamanan pertandingan disebar di berbagai titik termasuk area stadion, akses masuk dan wilayah sekitar. Meskipun sempat terjadi kericuhan, situasi berhasil dikendalikan oleh pihak kepolisian sehingga tidak berkembang menjadi insiden yang lebih besar. Kesigapan aparat dan kesadaran penonton berperan penting dalam menjaga kondusivitas pertandingan. Gang Andaka selaku manajer Persekapas Pasuruan saat ditemui mengatakan, secara hasil kecewa untuk pertandingan ini dan akan kita siapkan lagi untuk permainan dan kita akan siapkan untuk laga berikutnya. Masih ada peluang kita kejar. Paling tidak peringkat 2 kita akan ambil posisi perebutan juara 3 dan 4. Ujarnya sebagaimana dikutip dari kabarpas.com. Sementara itu Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Irawan mengatakan pihaknya percaya penonton sudah dewasa, berkat hal itu pertandingan berjalan dengan lancar hingga akhir. Sementara itu vonis penjara Harvey Mois ditambah yang awalnya 6,5 tahun menjadi 20 tahun. Hal ini berdasarkan keputusan banding yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Kamis 13 Februari 2025. Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta memperberat vonis terhadap terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah Harvey Mois dengan pidana penjara 20 tahun. Dalam amar putusnya, Ketua Majelis Hakim Teguh Haryanto menyatakan Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak
pidana pencucian uang atau TPPU secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama dan kedua primer jaksa penuntut umum. Hakim Ketua Teguh Haryanto menyatakan bahwa ada beberapa hal yang memberatkan hukuman pidana Harvey Mois, menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kata Hakim Ketua Teguh Haryanto di ruang sidang sebagaimana dilansir di kabarpas.com. Hakim menyebutkan ada 2 poin yang memberatkan hukuman suami Sandra Dewi. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, pertama tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, ungkap Teguh. Kedua, perbuatan terdakwa sangat menyakiti hati rakyat saat ekonomi susah. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, lanjutnya. Selain itu, Harvey Mois juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang hingga merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Sementara itu, hakim juga menegaskan tidak ada yang bisa meringankan hukuman Harvey Mois. Hal-hal yang meringankan tidak ada, tegas majelis hakim. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya menambah hukuman penjara Harvey Mois menjadi 20 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda 1 miliar subsidiar 8 bulan penjara. Selain itu, ayah 2 anak itu juga harus membayar uang ganti rugi kepada negara sebesar 420 miliar subsidiar 10 tahun penjara. Demikian 5 berita pilihan dalam program Kabar Sepekan. Saya Lazatul Karomah bersama kru Kabar Pas yang bertugas. Mohon undur diri di hadapan Anda. Jangan lupa baca terus informasi terkini dan menarik lainnya di kabarpas.com, media lokal berjejaring nasional. Salam Kabar Pas.